Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Ewista Kiokta Jelita. NPM 183 112 706 450 150. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya. SaaS, Software as Service. SaaS, Software as Service, adalah model pengiriman perangkat lunak yang memungkinkan on-demand instalasi perangkat lunak. Vendor SaaS bertanggung jawab atas pemeliharaan operasional sehari-hari dan aplikasi data dari masing-masing pelanggan. Pelanggan tidak perlu direpotkan dengan masalah perawatan dan update aplikasi yang digunakan. Ilustrasi Service as a Service. Karakteristik SaaS. Kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model SaaS. Karakteristik ini membantu kamu dalam menentukan apa yang kamu gunakan benar SaaS atau bukan. Yang pertama, dikelola dari lokasi pusat. Kedua, di host server jauh. Yang ketiga, diakses melalui internet. Yang keempat, penggunaan layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan SaaS ada dua, yaitu jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Yang kedua, penggunaan layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan rehabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Penggunaan layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung di internet. Kerugian SaaS. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi, ketika kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS. Yang pertama, interoperabilitas. Yang kedua, kurangnya dukungan integrasi dan konsumsi. Yang ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Yang keempat, keterbatasan fitur dan performa. SaaS memiliki beberapa aspek meliputi accessibility. SaaS mungkin akses yang konsisten dan sering mungkin bila diperlukan untuk penggunaan layanan perangkat lunak yang kritis yang mendukung operasi bisnis. Yang kedua, reliability. Sebagai layanan perangkat lunak yang tersedia di provider, maka bertanggung jawab atas security dan monitoring. Yang keempat, configurability. Pelanggan SaaS dapat menyesuaikan layanan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Scalability. SaaS mungkin sumber daya komputasi untuk secara dinamis ditambahkan melalui dihapus secara konsumen. Yang kelima, cost. SaaS adalah membayar per layanan penggunaan. Tidak ada investasi di server dan biaya lisensi perangkat lunak yang mengarah ke penghematan biaya TI. Standar IT. SaaS mampu memberikan kualitas layanan yang sama seperti yang ada pada vendor perangkat lunak. Perancangan bisnis intelijen berbasis SaaS. Teknologi SaaS yang menyediakan layanan remote akses perangkat lunak melalui internet saat ini mengalami perkembangan bahkan melibatkan produsen. Sistem di dunia penggunaan konsep SaaS adalah strategi TI yang mendukung strategi bisnis dalam perusahaan memberikan keuntungan karena adanya pengurangan biaya dalam hal pembuatan, hingga pemeliharaan perangkat lunak tidak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga. Beberapa keuntungan penerapan model SaaS diantaranya, biayanya mulai rendah. Yang kedua, kecepatan untuk memulai tinggi. Yang ketiga, biaya berlangganan rendah. Keempat, tidak perlunya instalasi perangkat lunak di
pengguna. Yang kelima, akses online dari pengguna ke sistem melalui koneksi internet. Yang keenam, menghapus biaya lisensi dan upgrade. Yang keenam, biaya TRC rendah. Yang ketujuh, akses berkelanjutan ke versi software terbaru yang kompatibel. Yang ketujuh, akses ke teknologi bisnis terbaru. Yang kedelapan, penerapan metode modern manajemen strategi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.